sepanjang slide ini akan ada beberapa kata kunci yang saya highlight warna biru terang ini. Nanti kita akan mengulasnya satu persatu. Nah, tadi aksesibilitas itu sebenarnya apa sih? Aksesibilitas itu cakupannya luas. Intinya adalah menjadi sebuah proses yang menghasilkan produk, layanan, peralatan, atau suatu lingkungan yang bisa diakses dan digunakan oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan disabilitas atau disebut juga difabel. Supaya semua pengguna ini, baik yang dengan kondisi disabilitas atau tanpa disabilitas, bisa mendapatkan manfaat dari produk, layanan, dan lingkungan dan lain-lainnya itu. Kalau di lingkungan fisik, aksesibilitas itu bisa terlihat dalam wujud, misalnya ada seperti di gambar di kanan ini, gambar yang paling atas, ada ramp atau bidang miring yang menjadi sebuah akses masuk ke gedung. Atau juga di transportasi ada area khusus kursi roda, termasuk sebelahnya ada area khusus troli bayi, supaya menjadi privilege untuk orang-orang yang dengan kebutuhan khusus seperti ini. Dan di ruang publik juga ada tactile paving atau block guiding block warna kuning ini yang menjadi petunjuk buat teman-teman tunanetra untuk bergerak, bernavigasi. Sayangnya tidak semua kota atau bangunan atau fasilitas fisik dilengkapi dengan hal ini. Kalaupun ada, kalau kayak di Jakarta sih, kalaupun ada tactile paving seperti yang ini, guiding block kuning ini, sayangnya tidak semuanya terpakai dengan baik atau terawat dengan baik. Itu kurang lebih kondisi aksesibilitas di lingkungan fisik. Nah, kalau di lingkungan digital gimana nih? Karena kita fokusnya di SIDP sendiri dan teman-teman di komunitas juga akan cukup banyak berinteraksi dengan komunitas yang ingin belajar lebih lanjut tentang tentang digital dan online, mungkin kita perlu berkenalan dengan aksesibilitas di ranah digital. Salah satunya adalah website yang bisa diakses lewat pembaca layar. Nanti pembaca layar akan ada akan ada pembahasan sekilas. Kemudian juga ada aplikasi mobile yang juga mudah dinavigasi. Kemudian dokumen atau konten multimedia yang bisa diakses. Nah, di sebelah kanan layar ini saya kasih cuplikan tangkapan layar dari konten ID British atau British Council Indonesia yang sudah mempraktekkan aksesibilitas di ranah digital, yaitu dengan menggunakan alt text. Ntar kita akan ada pembahasan tentang alt text berlanjut. Dan tadi saya bilang aksesibilitas itu dekat kaitannya dengan disabilitas karena salah satu tujuan aksesibilitas adalah untuk mengakomodir atau mengakomodasi fasilitas fisik maupun digital atau online supaya bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Nah, faktanya di WHO sendiri menurut catatan di 2021 mencatat ada 16% populasi disabilitas. Artinya tuh 1 dari 6 orang yang kita temui itu sebenarnya ada memiliki kondisi disabilitas. Sementara kalau di Indonesia sendiri, Kemenko PMK di tahun 2023 mencatat ada 8,5% populasi, artinya kayak hampir 1 dari 10 orang dalam kondisi disabilitas. Nah, disabilitas yang perlu teman-teman juga pahami adalah disabilitas itu spektrum, artinya bukan iya atau tidak, tapi ya yang variasinya ringan sampai yang variasinya berat. Sebagai contohnya nanti kalau teman-teman punya kesempatan bertemu dengan teman-teman dengan disabilitas, akan ketemu dengan teman-teman yang tunanetra total yang sama sekali tidak bisa melihat, atau teman-teman yang dalam kondisi tunanetra penurunan fungsi penglihatannya. Bisa jadi dia masih bisa melihat entah dengan salah satu matanya atau penglihatannya terbatas di bidang yang sangat kecil, atau kalau teman-teman pernah lihat di sosial media atau di televisi ada beberapa teman tunanetra yang menggunakan handphone sampai di depan matanya, itu artinya dia memang masih bisa melihat tapi harus dengan jarak yang sedekat itu. Contoh lainnya juga teman-teman tuli yang bisa jadi memang tuli total, tidak bisa mendengar apa-apa di kedua indranya, tapi bisa juga memang hanya tuli sebelah atau masih bisa samar-samar mendengarkan suara. Jadi intinya adalah spektrum, bukan berarti disabilitas adalah kehilangan sama sekali atau punya semuanya, tapi ada spektrum, ada yang sebagian ke sini, sebagian ke situ. Dan disabilitas itu unik, artinya tidak ada karakteristik jenis disabilitas tertentu yang pasti sama. Artinya lagi, misalnya kalau ketemu sama teman tunanetra dan kita lihat, oh orangnya tegas, orangnya berani, orangnya belak-belakan, bukan berarti semua teman tunanetra akan sifatnya seperti itu. Akan ada tunanetra yang
pemalu, lebih tidak berani, lebih pendiam dan sebagainya. Jadi tidak ada eh, karakteristik yang pasti dari setiap jenis disabilitas. Oke, saya akan lanjut ke. Nah, untuk mengenal tentang disabilitas secara teori tentunya, di internasional tuh ada banyak teori untuk memahami bagaimana tentang disabilitas. Salah satu model yang kerap digunakan dan sampai sekarang termasuk yang juga digunakan di British Council Indonesia adalah model sosial disabilitas. Artinya secara teori model sosial disabilitas ini mendefinisikan disabilitas sebagai masalah sosial, bukan sekedar kondisi fisik atau mental individunya. Sehingga eh, kondisi ini sebenarnya disabilitas itu kondisi yang kompleks, bukan tergantung orangnya, tapi tergantung banyak hal gitu. Dan sebagai akibatnya, pemecahan masalah terkait dengan kondisi disabilitas itu bukan cuma tanggung jawab si orang dengan disabilitas ataupun keluarganya saja, tapi juga masyarakat secara luas. Contohnya, misalnya kayak yang tadi saya bilang, tactile paving itu yang guiding block warna kuning itu sebenarnya kan sebuah solusi aksesibilitas untuk teman-teman tunanetra di lingkungan fisik. Tapi ketika tidak terawat, misalnya dipakai buat yang jualan kaki lima sehingga rusak, keinjek-injek dan rusak sehingga nggak bisa dipakai, atau dinaikin motor naik ke trotoar dan merusak si tactile paving block itu, sehingga jadi tanggung jawabnya bukan cuma kondisi guiding block tidak bisa dipakai itu bukan jadi masalah pribadinya si teman tunanetra, melainkan masalah sosial. Artinya kalau kita sebagai pengguna trotoar yang non disabilitas pun seharusnya kita bisa menjaga fasilitas itu supaya tidak rusak. Kurang lebih seperti itu. Diskusi lagi, nanti ini boleh langsung open mic yang mau menjawab pertanyaannya. Teknologi kan semakin canggih, berarti semua konten digital seperti yang tadi saya sebut, website, aplikasi, dokumen, dan media sosial, berarti udah otomatis bisa diakses dong. Benar atau salah? Boleh langsung open mic yang mau jawab. Kak Ama Wila lagi nih. Oke, lanjut Kak. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Ini pendapat saya, entah benar atau salah. Saya mencoba untuk menjawabnya. Teknologi semakin canggih, berarti semua konten digital, website, dokumen, aplikasi, media sosial sudah otomatis bisa terakses. Menurut saya salah. Kenapa? Kenapa bisa salah? Karena teknologi itu memang sudah canggih, tetapi ada beberapa orang yang awam terhadap teknologi ini, dia hanya bisa mungkin mengakses aplikasi saja atau mengakses dokumen saja, tapi websitenya tidak. Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang berpendapat berbeda? Mungkin yang mau jawab pendapat berbeda, boleh kasih tahu. Kak Ita. Kalau aku sih jawabannya belum tentu, Kak. Soalnya nggak ada pilihan belum tentu, adanya benar atau salah. Jadi yang mana? Salah. Salah, oke. Iya, karena belum tentu pengguna digital itu paham dengan kebutuhan akses yang berbeda-beda. Mungkin paham teknologi, tapi mungkin kebutuhan akses untuk misalnya teman-teman tuli atau teman-teman netra, mereka belum paham. Nggak semua orang paham, dan mungkin jumlah orang-orang yang paham dengan kebutuhan teman-teman yang berbeda kebutuhan dengan kita itu juga jumlahnya sedikit. Sepertinya. Terima kasih Kak Ita. Ada yang beropini jawaban benar mungkin di sini di forum ini? Tidak. Kalau tidak ada berarti kita semua sudah di jalur yang benar ya. Karena sebenarnya teknologi yang canggih itu tidak menjamin konten digital itu bisa langsung diakses secara otomatis oleh teman-teman disabilitas. Sayangnya tidak, jawabannya adalah karena tidak semua produk digital atau online itu bisa langsung diakses. Contohnya, teman tunanetra nggak selalu bisa akses aplikasi yang penting, misalnya Satu Sehat, atau aplikasi mobile banking, atau aplikasi e-commerce. Belum tentu semua aplikasi itu bisa diakses dengan cara yang 100% seperti non-disabilitas. Misalnya saya pengguna salah satu M-Banking, saya bisa tuh pakai semua fiturnya dengan baik karena dengan indera penglihatan saya bisa melakukannya. Tapi kalau buat teman-teman
tunanetra yang dibantu oleh teknologi bantu alias accessible technology, nanti kita akan bahas lagi. Belum tentu semua fitur di dalam mobile banking tersebut bisa dibaca oleh teknologi bantu screen reader. Artinya akan ada fitur-fitur yang teman tunanetra tidak bisa akses. Atau kayak yang tadi video di awal. Buat saya, video yang kanan tuh yang patroli, saya bisa akses. Kalaupun suaranya nggak ada, nanti saya bisa pas di kesempatan lain saya bisa tambahin buka suaranya, saya bisa tahu itu videonya tentang apa. Tapi teman tuli, karena video tersebut nggak ada closed captionnya, dia nggak bakal paham konteks di dalam videonya. Intinya, jadi sebenarnya masih banyak tantangan aksesibilitas di ranah digital. Dan tantangan itu sebenarnya melekat di banyak konten digital, tapi ada solusinya juga. Makanya disebut tantangan biasanya karena ada solusinya gitu. Kita akan perlahan-lahan melihat solusinya. Ini beberapa contoh aja. Kalau di website itu di antara banyak sekali tantangan aksesibilitas di website, ada salah satu contohnya adalah namanya accessibility overlay. Ini bentuknya kalau teman-teman lihat di layar, di sisi kanan bawah ada tambahan. Jadi dia sebenarnya website biasa saja dan sebenarnya ada beberapa bagian atau elemen di dalam website itu yang tidak bisa diakses oleh screen reader, tapi sama si pemilik website-nya ditambahin overlay atau apa ya? Sebenarnya lebih kayak plester gitu, kayak ada luka nih diplesterin biar nggak kelihatan lukanya gitu. Jadi seolah-olah tidak kelihatan masalahnya. Nanti tampilannya ini ada dua layar ada dua tangkapan layar. Tangkapan layar di atas adalah yang aslinya. Ada gambar, kemudian ada judul, kemudian ada sedikit potongan paragraf. Nah, ketika ditempelin si accessibility overlay itu, gambarnya justru hilang karena gambarnya tidak diberi alt text, sehingga karena nggak bisa dijelasin ke teman-teman yang menggunakan screen reader, jadinya ya udah gambarnya dihilangin aja. Gampangnya gitu kurang lebih. Dan sifatnya accessibility overlay ini berjalan otomatis, artinya ketika orang masuk biasanya dia akan langsung operating nih si overlay-nya. Sehingga untuk teman-teman tunanetra, contohnya teman-teman tunanetra ya, mungkin yang lebih kesulitan untuk mengakses konten yang sangat visual seperti ini adalah teman-teman tunanetra, karena mereka akan harus menggunakan teknologi bantu atau assistive technology namanya screen reader. Screen reader itu ada di laptop, ada di handphone kita juga, nanti di belakang ada slide yang ngejelasin soal itu. Intinya menggunakan software tambahan untuk membaca apa yang muncul di dalam layar. Si penggunaan accessibility overlay atau saya menyebutnya sebagai plaster ya. Penggunaan plaster ini tuh tidak kompatibel sama screen reader. Jadi buat pengalaman teman-teman tunanetra, mereka akan mendengar suara yang double ngebacain isi layarnya, dan itu jadinya pengalaman yang buruk buat pengguna, sehingga info yang dia mau cari di suatu halaman jadinya terhalang karena adanya si tantangan aksesibilitas ini. Lebih lanjut tentang accessibility overlay, lebih lanjut tentang tantangan aksesibilitas di website, mungkin saya nanti akan bisa kasih rujukan beberapa artikel yang bisa teman-teman baca, dan mungkin ini kedengarannya sangat teknis, tapi sebenarnya cukup banyak, apalagi website pemerintah yang menggunakan accessibility overlay alias si plaster ini untuk menutupi luka-luka kecil yang tidak mau diakui itu. Contohnya lain yang di aplikasi, misalnya ini saya disclaimer sedikit, gambar di kanan ini gambar dari website, cuma kurang lebih formatnya kurang lebih sama ya. Jadi kalau di aplikasi sering ada pop-up banner, atau misalnya kita lagi buka salah satu aplikasi e-commerce gitu, tiba-tiba muncul ayo ikutan apa tuh, tanam-tanam lah atau ikutan koin-koin lah, apa yang ketika si pop-up bannernya itu tidak didesain dengan secara aksesibel, akan membuat teman-teman pengguna, lagi-lagi pengguna screen reader akan rugi karena dia nggak bisa tahu nih, ini si banner yang ini
bisa ditutupnya di mana, ada tombol. Kalau kita bisa ngelihatnya ada tombol X-nya kan untuk menutup. Tapi karena tidak di-coding dengan baik, jadinya nggak bisa dibaca nih. Kayak nutupnya gimana? Bisa jadi teman-teman yang pakai screen reader nggak bakal bisa lanjut ke halaman berikutnya. Kak Joseph Maan, tenang, nanti presentasinya akan dibagikan juga. Terus contoh tantangan aksesibilitas lain pada dokumen. Contohnya adalah kalau dokumen panjang nih sampai udah lebih dari 10 halaman, terus tapi nggak pakai headings. Headings itu kalau teman-teman nanti di sesi kedua akan belajar untuk membuat headings juga. Tapi headings itu intinya adalah memang fitur bawaan dari Microsoft Word atau Google Docs yang bisa dipakai. Dan tujuan headings itu kalau lebih banyak orang bikin judul itu kan fontnya digedein, di bold. Sementara kalau hanya ngegedein dan ngebold font itu tidak menjadi struktur. Sementara kalau pakai headings, nanti kalau misalnya teman-teman sambil cek setelah ini sambil buka Google Docs atau Microsoft Word, akan lihat ada headingnya tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia judul 1, judul 2, judul 3 bisa berlapis sampai judul 6 kalau nggak salah. Nah, dengan membuat menggunakan headings itu jadinya berstruktur sehingga ketika teman-teman pengguna screen reader mau mengakses, misalnya dia mau cari, saya mau baca yang headings ini aja deh, dia bisa langsung skip ke bagian itu tanpa harus scroll dari halaman 1 sampai halaman 70 misalnya. Atau contoh lainnya adalah gambar atau grafik yang tidak bisa dibaca oleh teman-teman tunanetra karena pada dasarnya gambar atau grafik itu tidak serta-merta langsung bisa dibaca. Kalau teks kan dibacain tuh, misalnya kayak gini, kata-katanya dokumen panjang yang tidak menyediakan, itu akan langsung dibacain sama screen reader. Tapi kalau gambar, seperti di kanan ini, jika tidak diberi alt text atau deskripsi gambar, maka akan tidak bisa terbaca oleh teman-teman. Contoh lain juga adalah kondisi buta warna. Kondisi buta warna sebenarnya masuk ke spektrum disabilitas juga. Dan faktanya sih setidaknya di dunia ya, kalau nggak salah, orang-orang yang mengalami buta warna itu lebih banyak pria. Di sini ada yang merasa atau menyadari dirinya buta warna kah? Kalau ada boleh berkomentar di chat. Tapi contohnya untuk teman-teman yang buta warna, gambar di sebelah kanan saya itu aslinya nih gambar yang true, yang baris pertama. Ini aslinya warna begini. Untuk yang tidak mengalami buta warna, kita bisa melihat warnanya dengan cukup jelas ya. Biru, keunguan, kemudian ke pink, mulai ke pink dan tapi untuk kondisi-kondisi buta warna ini ada terlihatnya akan mirip-mirip. Jadi kayak misalnya ini yang Prot, Deut, Rit ini adalah kondisi-kondisi buta warna ya. Jadi ada kondisi buta warna yang tidak bisa membedakan 2 warna atau 3 warna. Buat mereka kelihatannya bukannya warnanya jadi mirip-mirip, apalagi yang Deut ini ya. Warnanya jadi kayak mirip-mirip, kayak warna warna keempat sama kelima hampir mirip. Ini membuat orang-orang dengan buta warna akan kesulitan membaca lebih banyak kayak diagram penjualan atau diagram peserta pelatihan karena pakai warna-warna yang tidak ramah buta warna akan sulit. Oke, udah ada reminder jam, saya coba kebut sedikit. Nah, contoh lainnya adalah di media sosial. Media sosial itu ada apalagi media sosial sekarang ya lebih banyak ke gambar dan video. Jadi tidak bisa otomatis langsung dinikmati oleh teman-teman pengguna dengan disabilitas khususnya netra dan tuli gitu. Video tanpa closed caption tadi udah kita bahas, konten foto atau grafik tanpa alt text tadi udah sempat disebut beberapa kali, juga termasuk caption atau takarif atau teks pada gambar atau video yang menggunakan pilihan kata yang kompleks. Jadi bisa jadi kalimat-kalimat yang menjelimet atau kalimat-kalimat yang dengan pilihan kata yang tidak umum akan sulit dipahami oleh teman-teman dengan disabilitas kognitif. Ini sekedar perkenalan. Solusinya untuk yang website, yang pasti
harus mengintegrasikan aksesibilitas itu di tahap pengembangan dan pemeliharaan. Ini kaitannya dengan teman-teman desainer website, developer website, sama pengambil keputusan. Jadi mereka harus melakukan penuh kesadaran mengambil pilihan untuk oke, kita bikin website yang bisa diakses. Sama halnya untuk aplikasi juga dibuat dengan mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pengembangan maupun pemeliharaan aplikasinya. Sementara kalau buat solusi aksesibilitas untuk dokumen dan media sosial, kita akan belajar di sesi kedua dan sesi ketiga. Tadi udah disebut beberapa kali ya teknologi bantu atau assistive technology. Biasanya tuh dengan lambang seperti di kanan ini, ada lambang orang seperti itu. Intinya dia adalah alat bantu, entah itu software atau hardware yang ditambahkan penggunaannya supaya teman-teman disabilitas bisa mengakses produk atau layanan digital dan online. Kalau contohnya tuh seperti yang di sekitar kita dan mungkin kita gunakan juga untuk teman-teman yang non-disabilitas juga sering gunakan adalah speech recognition software. Siapa yang sering pakai Oke Google, boleh silakan tinggalkan komentar. Saya sendiri suka pakai si Oke Google itu buat memudahkan saya. Misalnya saya lagi bikin dokumen nih, tapi terus teringat, oh ya saya harus 10 menit lagi saya harus angkat jemuran atau apa. Saya bisa aja Oke Google pasang timer 10 menit. Itu kan gampang. Sebenarnya saya bisa ngetik kan, cuma bisa klik sendiri fitur jam di handphone saya. Tapi untuk memudahkan saya pakai Oke Google pasang timer seperti itu. Closed caption buat yang suka nonton drama Korea bahkan terbantu dengan adanya closed caption itu, atau nggak usah drama Korea lah, nontonin podcast bahasa Indonesia dengan teks bahasa Indonesia atau subtitle bahasa Indonesia juga memudahkan kita untuk mengikuti si videonya. Dan keyboard shortcut dan navigation seperti misalnya nge-save file itu pakai Ctrl S, kemudian copy paste pakai Ctrl C, Ctrl V, itu sebenarnya sudah merupakan teknologi bantu yang tanpa kita sadari sering kita pakai juga. Nah, yang mungkin agak jarang diketahui oleh teman-teman yang non-disabilitas adalah ada teknologi bantu lain yang bisa membantu teman-teman disabilitas. Di antaranya adalah screen reader yang tadi saya sebut. Salah satu merek yang digunakan adalah NVDA, logonya yang seperti huruf N dengan background ungu di kanan. Ada screen magnifier dan lain-lain. Ada juga audio description dengan logonya di sebelah kanan AD. Kalau teman-teman pengguna layanan OTT merek NetX itu, mungkin kalian akan menemukan beberapa film atau serial sudah menggunakan audio description. Artinya nanti kalau ada adegan-adegan yang tidak ada dialognya, misalnya adegannya cuma seseorang berpindah dari kiri ke kanan, maka audio description-nya adalah tokoh ini berpindah dari ruang A ke ruang B. Dia akan ada narasi secara lisannya ditambahkan ke dalam video tersebut. Nanti akan saya kasih referensi juga untuk belajar tentang si teknologi bantu untuk bacaan lebih lanjut. Kali ini kita perkenalan aja. Kemudian yang tadi saya bilang di laptop dan di handphone kita pun sebenarnya sudah ada fitur teknologi bantu atau aksesibilitas. Nanti kalau udah selesai acara ini, boleh teman-teman cek di laptop atau di handphone masing-masing, cari di settings, cari fitur aksesibilitas. Nah, gambar yang di kiri adalah contoh fitur aksesibilitas di laptop Windows, yang di kanan adalah contoh fitur aksesibilitas di handphone Android. Kita diskusi lagi sedikit. Kalau menurut teman-teman, bagaimana membuat konten digital online bisa diakses oleh semua pengguna, termasuk pengguna difabel. Yang mau jawab, boleh langsung buka mikrofon. Ada yang mau mencoba Belum ada menjawab? yang jawab. Belum ada yang jawab. Belum ada yang jawab. Oke, kalau gitu biar kita bisa ada Q&A-nya, saya lanjut aja. Jadi kalau tadi ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan ya, ada tentang perencanaan dan lain-lain. Kemudian ada asisten teknologi, intinya adalah konten digital atau online itu bisa mencapai kondisi bisa diakses ketika kita menggabungkan perencanaan, baik itu oleh desainer, developer, ataupun kita pemegang keputusan, atau kita sebagai content writer, atau sekedar penulis laporan yang menggunakan dokumen atau konten media sosial yang
mempraktekkan aksesibilitas, kemudian dengan adanya asistif teknologi yang memang sudah ada di handphone atau di laptop, maka akan tercapai kondisi konten digital dan online itu bisa diakses. Kurang lebih rumusnya kayak begini. Nanti kita akan belajar pelan. Nah, pada akhirnya kenapa sih? Emang tujuannya apa sih? Tujuannya sih sebenarnya seperti yang tadi di awal disebutkan bahwa mempraktekkan aksesibilitas ini tujuannya untuk memastikan semua orang, termasuk pengguna dengan disabilitas atau difabel, bisa mengakses atau mendapatkan manfaat dari produk atau layanan konten kita. Sementara kita diskusinya sampai ini dulu. Oke. Sekali lagi nih waktu ada 2 menit, kawan-kawan barangkali ada yang bertanyakan. Oke, saya menatap layar, tidak ada yang raise hand rupanya. Kalau begitu, boleh 1 menit ini dimanfaatkan Kak Tere untuk mungkin, siapa nih? Pak James, Kak James, Kak James. Iya, Oke, silakan Kak. iya. Terima kasih Kak. Ini saya coba bertanya mungkin soal sesuai dengan profesi saya ini seorang guru. Nah, di daerah saya ini belum ada sekolah inklusif begitu, belum ada yang bisa menampung anak-anak yang disabilitas begitu. Terus kami juga belum punya kemampuan untuk bisa mengukur ada anak yang disabilitas kah, tuli kah atau rabun kah, itu kami tidak pernah mengetes di awal pembelajaran. Nah, kira-kira ada tips untuk kami bisa, guru-guru ini bisa mengetahui apakah ada anak yang dia rabun, karena kami biasanya di kelas hanya mengajar itu sama rata begitu, tidak melihat, karena itu seperti yang di awal tadi tidak ada tes begitu. Jadi mungkin adakah tips kah begitu supaya kami yang di sekolah ini bisa pakai juga ini. Oke, makasih Kak. Terima kasih Kak James. Kalau untuk sekolah saya masih mencari tahu juga kayak fenomena di Indonesia itu kayak gimana. Cuma kalau di level universitas, setahu saya inklusivitas itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum ataupun pedagoginya si universitas masing-masing, tergantung dari universitasnya ya. Salah satu caranya adalah yaitu kalau kita belajar aksesibilitas digital itu atau belajar tentang inklusi itu, pada akhirnya kita akan menyediakan ruang buat teman-teman dengan jenis disabilitas tertentu untuk bisa ikut serta dalam kegiatan belajar. Ini mungkin konteks yang berbeda, tapi sekolah luar biasa ataupun jenis sekolah yang mengkhususkan untuk disabilitas tertentu itu pun sebenarnya di masyarakat luas itu pro kontra, dalam artian ada yang kurang setuju dengan format seperti itu karena jadinya teman-teman dengan jenis disabilitas itu tidak bisa berbaur sama teman-teman non disabilitas. Jadinya nggak jadi inklusif itu, jadinya terpisah lagi gitu. Kalau inklusif kan kita menggabungkan. Kalau di universitas, contohnya dari beberapa teman tunanetra yang saya kenal, pada akhirnya memang dosennya pun menyediakan materi pembelajarannya yang bisa diakses, dalam artian makanya kita jadi belajar, makanya penting untuk belajar aksesibilitas dokumen adalah kayak tadi yang saya sebut, bikin headings atau bikin pakai gambarnya dikasih alt text, atau nanti kita akan belajar tentang color contrast supaya bisa akomodir teman-teman yang buta warna. Tujuannya adalah supaya ketika dokumen itu dibagikan ke murid nih, misalnya murid yang sudah mengenal teknologi bantu screen reader bisa mengakses dokumen tersebut seperti halnya kita yang non-disabilitas bisa mengakses dokumen tersebut. Jadi tujuan aksesibilitas digital, belajar aksesibilitas digital itu salah satunya memang untuk inklusi ke berbagai sektor termasuk ke pendidikan. Kalau tadi pertanyaan Kak James adalah mengetes apakah muridnya itu memiliki jenis disabilitas tertentu, itu di luar wewenang dan pengetahuan saya juga. Yang pasti sih memang harus bantuan dokter atau tenaga kesehatan untuk mengkonfirmasi bahwa orang atau murid tersebut memang punya jenis disabilitas tertentu.
Kayak jenis misalnya yang tadi saya ceritakan soal buta warna itu mungkin tidak semua orang bersedia mengakui bahwa dirinya buta warna gitu. Jadinya ketika dia tidak mengakui nanti terus ketemu diagram penjualan atau diagram sesuatu yang warnanya mirip-mirip, dia jadi nggak bisa baca diagramnya dengan baik dan akhirnya jadi rugi di dia sendiri. Tapi untuk jenis disabilitas yang lain yang mungkin lebih terlihat nyata, mungkin kita bisa langsung mengkonfirmasi ke orangnya apakah memang orang tersebut mengalami disabilitas tertentu dan butuh akomodasi tambahan. Misalnya, tanya aja kayak, kamu bisa pakai screen reader gak? Kalau saya kirim filenya ke kamu, kamu bisa baca gak filenya seperti itu? Kayak contoh yang dibuat oleh British Council sendiri, tadi yang contoh media sosial pun, saya cross-check lagi ke teman tunanetra, kamu bisa baca alt text-nya gak? Kamu bisa baca gambarnya gak? Seperti itu. Jadi, diajak ngobrol aja sebenarnya teman-teman disabilitas bisa diajak diskusi dengan cara entah mungkin lisan ataupun tertulis seperti itu. Bisa dikondisikan untuk ngobrol. Tapi untuk yang tips yang lebih besar atau strategi yang membuat sekolah menjadi inklusif, saya belum punya pengetahuannya, jadi belum bisa banyak berbagi ke Kak James. Untuk saat ini yang saya bisa bagikan adalah lebih ke memberdayakan aksesibilitas digital supaya di sektor pendidikan atau pekerjaan kita bisa menyediakan konten yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Semoga membantu jawabannya. Oke, makasih Kak. Ini kebetulan juga semalam saya ada baca satu artikel di Detikcom kalau tidak salah, dia ada semacam simbol kursi roda begitu. Nah, jadi mungkin ini nih yang hanya saya juga kurang paham. Kak, ini baru saya nangkap. Oh, ini mungkin untuk yang punya kebutuhan khusus begitu. Oke. Baik. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, terima kasih. Oke, Kak James. Semoga sudah memberikan gambaran ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Kak Tere. Oke, 5 menit lagi deh. Satu atau dua lagi yang mungkin memberikan pertanyaan. Karena tadi kita mulainya juga 10 menit kan, jadi kita akhiri juga 16-10 menit begitu. Adakah? Oh, nampaknya tidak ada. Ada yang sepertinya ada yang buka mic. Kalau open mic langsung bicara aja ya, karena saya tidak bisa melihat. Kalau raise hand itu nanti ada notifikasi di saya. Sepertinya cukup ya, Kak Tere. Mungkin sebelum closing, saya closing. Walaupun tadi yang opening adalah Kak Tere, tapi silakan Kak Tere mungkin berikan sedikit wrap up atau apa yang mau di-emphasize dari materi hari ini tentang dasar-dasar aksesibilitas digital. Silakan Kak Tere. Oke, kalau kemarin di kick off disebut sebetulnya salah satu skill yang cukup juga bermanfaat untuk mungkin jika tidak sekarang adalah masa depan adalah tentang pengetahuan tentang aksesibilitas digital. Di luar negeri, Eropa, Amerika, aksesibilitas digital itu sudah sampai tahap yang reinforcement oleh pemerintah sehingga kalau lalai, kalau tidak mengikuti maka bisa jadi akan gugat dan seringnya penggugat yang adalah teman-teman disabilitas akan menang gitu. Di Indonesia belum ada, hukumnya belum sekuat itu, reinforcementnya sebelum sekuat itu, tapi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar dari sekarang. Jadi anggaplah 5-10 tahun ke depan kita sudah teknologi aksesibilitas pengetahuan tentang aksesibilitas digital di Indonesia sudah cukup luas, kita sudah punya contekan awalnya nih, udah punya udah colong start duluan untuk belajar aksesibilitas digital. Kepentingannya adalah lagi-lagi bukan sekedar buat nambah-nambahin tugas, tapi lebih ke menciptakan lingkungan, nggak cuma lingkungan fisik, tapi lingkungan digital yang memang inklusif buat teman-teman disabilitas. Paling itu aja ekspektasi saya dari 3 sesi yang akan 2 sesi ini dan 2 sesi yang akan datang untuk berbagi tentang aksesibilitas digital. Gitu aja Kak Santi. Oke, terima kasih Kak Tere. Baik, saya sebagai moderator
menutup ya walaupun tadi membuka oleh Kak Tere. Jadi itu teman-teman ya aksesibilitas mungkin saat ini belum begitu applicable katakanlah quote and quote di Indonesia, tetapi ini milestone-nya sudah ada gitu, awareness-nya sudah ada, apalagi nanti ada di negara-negara yang lebih berkembang tadi sampaikan Kak Tere itu sudah ada reinforcement, sudah ada. Ya itu sama saja dengan beberapa aspek-aspek yang lain seperti itu ya, tentang sustainability, tentang environment ya gitu. Kita sebetulnya kan agak abai gitu tanda petik, tapi lama-lama kan haruslah keluarlah lahirlah SDGs gitu ya. SDGs yang berapa poin itu sekarang kan semua negara mau tidak mau harus mengikuti, kalau tidak ya ada reward and punishment gitu. Nah, otomatis nanti juga itu akan sampai juga kepada kita. Nah, mumpung kita ada opportunity, teman-teman British Council memberikan space untuk kita ruang berbagi, ruang berlatih dalam konteks pengetahuan digital. Tidak hanya itu, sebetulnya apapun yang equip terhadap skills itu, termasuk tentang aksesibilitas digital ini, itu akan menjadi bahan buat kita untuk pengembangan di masa yang akan datang. Dan kita berharap juga kita bisa berkontribusi ketika saat itu tiba ya, untuk bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. Baik kawan-kawan, ini tepat jam 16.10 kalau di jam saya. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua, luar biasa. Sesi kali ini ada 30-an yang register, ada 32, berarti minus saya 2 gitu dengan Kak Tere. Luar biasa, terima kasih kami sampaikan apresiasi dan acungan jempol untuk teman-teman yang semangat untuk belajar, untuk bisa mendedikasikan pengetahuannya untuk komunitasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh kami di kick off, jangan lelah, tetap semangat bahwa series of COP materi ini akan disampaikan sampai bulan Maret oleh kami para ILT Indonesia, dan nanti teman-teman juga punya kesempatan untuk bergabung di COP internasional di mana akan bertemu dengan kawan-kawan dari Nigeria, dari Kenya, dari Brazil mungkin, dan kemudian nanti ada Sam yang kemarin dari SOK yang akan memandu kegiatan COP internasional. Begitu mungkin kawan-kawan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Selasa depan. Jadi ingat, ada hari Selasa, ada COP ya teman-teman di jam 3. Terima kasih, saya Santi, mohon pamit. Selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sehat, salam semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu minggu depan. Dadah. Terima Terima kasih Kak Tere. Terima kasih Kak Tere. Terima Oke, kasih, dadah Kak. semuanya.